Berikut adalah kisah lengkap dan mendalam tentang tempat pembuangan mobil mewah di Arab Saudi, kisah kuburan mobil mewah di Arab Saudi, kekayaan yang terlupakan. Bagian 1, keajaiban yang terperdayangkan. Di tengah hamparan pasir luas dan panasnya matahari Arab Saudi, tersembunyi sebuah pemandangan yang sangat kontradiktif dan membuat siapa saja yang melihatnya terbelalak takjub. Di sana, bukan hanya 1 atau 2, melainkan beratus-ratus bahkan ribuan mobil yang harganya selangit tergeletak begitu saja di tanah terbuka, tertutup debu tebal, terkena panas dan hujan, seolah-olah barang-barang itu tak bernilai sepeser pun. Bayangkan pemandangan ini, barisan panjang Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz seri tertinggi, Porsche, hingga mobil langka edisi terbatas, semuanya berjejer rapi namun terbengkalai. Ada yang harganya mencapai miliaran rupiah, mobil yang diimpikan jutaan orang di seluruh dunia, namun di sini mereka hanya terbaring diam, rusak perlahan dimakan waktu dan cuaca, seakan tidak memiliki pemilik yang menginginkannya lagi. Tempat-tempat ini tersebar di beberapa kota besar Arab Saudi seperti Jeddah, Riyadh, Dammam, dan Al-Jauf. Ada yang berada di halaman penampungan milik pemerintah, ada pula di tanah lapang pinggir kota, dan di tempat penimbunan kendaraan bekas. Orang-orang menyebut tempat ini dengan sebutan yang menyentuh hati, kuburan mobil mewah. Banyak orang bertanya-tanya dengan takjub, bagaimana mungkin? Di negeri yang dikenal dengan kekayaan minyaknya yang melimpah, bagaimana bisa mobil semahal ini dibuang begitu saja seolah sampah? Kisah di balik pemandangan ini penuh dengan drama, pasang surut kehidupan, dan rahasia dunia kemewahan yang jarang diketahui orang banyak. Bagian 2. Di mana saja letak tempat ini? Tempat pembuangan atau penimbunan mobil mewah ini tidak hanya ada di satu lokasi, melainkan ada beberapa titik terkenal yang menjadi saksi bisu nasib kendaraan-kendaraan mahal ini. 1. Kawasan Briman, Kota Jeddah. Ini adalah salah satu lokasi yang paling terkenal dan tertua. Berada di sebelah utara kota, kawasan ini sebenarnya adalah tempat penampungan dan daur ulang kendaraan. Namun, jika Anda masuk lebih dalam, Anda akan terkejut melihat tumpukan besi yang ternyata adalah mobil-mobil yang dulunya sangat megah. Di sini, Anda bisa melihat sisa-sisa kemewahan, setir berlapis kulit, lampu yang berkilau meski berdebu, dan bentuk bodi yang masih elegan meski bagian dalamnya sudah kosong atau rusak. 2. Kota Al-Jauf. Tempat ini menjadi sorotan dunia beberapa tahun terakhir. Di sebuah garasi luas yang tertutup namun terbengkalai sejak tahun 2010, ditemukan puluhan mobil super mewah yang masih sangat bagus. Salah satu yang paling mengejutkan adalah sebuah Lamborghini yang jarak tempuhnya hanya sekitar 8.000 km, hampir baru, namun sudah ditinggalkan lebih dari 10 tahun. Total nilai kendaraan di tempat ini saja diperkirakan mencapai jutaan rial. Namun semuanya dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mengambil atau memeliharanya. 3. Kota Riyadh dan Dammam. Di ibu kota dan kota industri ini, tempat serupa juga ada. Biasanya berupa lahan luas milik kepolisian atau lembaga penyitaan aset. Mobil-mobil ini terparkir rapi berbaris, namun tidak ada yang menyentuhnya selama bertahun-tahun, hingga warnanya memudar dan karet-karetnya menjadi keras dan rusak karena panas gurun yang menyengat. Bagaimana tampilannya? Tempat ini biasanya dikelilingi pagar kawat, terlihat sepi dan sunyi. Suasana di sana hening, hanya terdengar suara angin yang menerbangkan debu di antara mobil-mobil tersebut. Mobil-mobil itu berjejer saling berdekatan, ada yang atapnya terbuka, ada yang pintunya tergantung, ada pula yang masih utuh dan terkunci rapat, seolah pemiliknya baru saja turun sebentar dan akan kembali lagi. Padahal kenyataannya pemiliknya mungkin sudah ribuan kilometer jauhnya atau bahkan nasibnya sudah berubah drastis. Bagian 3. Mengapa mobil semahal ini bisa terbuang? Ini adalah bagian yang paling menarik dari kisah ini. Ada beberapa alasan kuat yang menjadi penyebab utama mengapa mobil-mobil ini berakhir di tempat seperti ini. Alasan yang berkaitan erat dengan hukum, budaya, dan kondisi ekonomi di negeri tersebut. 1. Masalah utang dan hukum. Ini adalah alasan yang paling utama dan terbanyak. Di Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, gagal membayar utang dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius, bahkan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Banyak orang, baik warga negara maupun pendatang asing, membeli mobil mewah ini dengan cara kredit atau pinjaman bank. Ketika krisis ekonomi terjadi atau bisnis mereka bangkrut, mereka tidak mampu lagi melunasi hutang tersebut. Karena takut dipenjara atau dihukum, banyak dari mereka yang memilih melarikan diri secara mendadak,
meninggalkan negara itu tanpa sempat melunasi hutang atau menjual asetnya. Mereka meninggalkan mobilnya di tempat parkir bandara, di halaman kantor, atau di mana saja, lalu terbang pulang ke negara asalnya dan tidak pernah kembali. Akibatnya, mobil itu disita oleh pihak berwenang dan dibawa ke tempat penampungan ini, menunggu nasib yang tidak jelas, seringkali terlupakan karena jumlahnya terlalu banyak. 2. Krisis ekonomi tahun ke-2008. Krisis keuangan global yang melanda dunia pada tahun 2008 dan 2009 memberikan dampak yang sangat besar di kawasan ini. Banyak investor dan pengusaha yang kekayaannya menyusut drastis dalam waktu singkat. Bisnis properti dan perdagangan yang semarak tiba-tiba macet. Orang-orang yang dulunya sangat kaya mendadak kehilangan segalanya. Mobil-mobil yang mereka beli saat masa jaya kini menjadi beban yang tidak bisa lagi mereka bayar pajak atau perawatannya, sehingga ditinggalkan begitu saja. 3. Budaya ganti kendaraan yang cepat. Di kalangan masyarakat yang sangat mampu, ada kebiasaan di mana mobil dianggap sebagai simbol status sesaat. Mereka sering mengganti mobilnya setiap beberapa tahun sekali. Ketika mobil dianggap sudah kuno atau keluar model baru, mobil lama ditinggalkan begitu saja di gudang atau tanah kosong. Tidak dijual karena dianggap nilainya terlalu kecil atau menjualnya dianggap merendahkan martabat, hingga akhirnya terbengkalai dan dianggap sampah. 4. Kendaraan hasil kejahatan atau sitaan. Ada juga mobil-mobil yang disita karena merupakan hasil kejahatan, pencurian, atau aset milik orang yang terlibat kasus hukum yang panjang dan berlarut-larut. Sambil menunggu keputusan pengadilan yang kadang memakan waktu bertahun-tahun, mobil ini rusak di tempat penimbunan. Bagian 4. Cerita menarik di balik beberapa mobil ternama. Setiap mobil yang ada di sana memiliki kisah sendiri yang menyedihkan atau penuh misteri. Mari kita dengarkan beberapa di antaranya. Kisah Ferrari yang terlupakan. Ada sebuah cerita yang sangat terkenal tentang sebuah mobil Ferrari edisi terbatas yang harganya mencapai lebih dari 10 juta rial. Mobil ini ditemukan tergeletak di tempat penampungan, tertutup debu tebal. Ternyata pemiliknya adalah seorang pengusaha besar yang dulunya sangat dihormati. Namun saat bisnisnya runtuh dan ia tertipu oleh rekan bisnisnya, ia tidak mampu membayar hutang yang jumlahnya ratusan miliar. Ia memilih kabur meninggalkan segalanya, termasuk mobil kesayangannya itu, yang kini menjadi saksi bisu kejatuhannya. Lamborghini dengan jarak tempuh sangat rendah. Di Al Jauf ditemukan sebuah mobil Lamborghini yang kondisi mesin dan bodi luarnya masih sangat mulus, hampir seperti baru. Saat diperiksa, jarak tempuhnya baru sekitar 8.000 km, artinya mobil itu baru dipakai beberapa bulan saja. Penelusuran menunjukkan bahwa pemiliknya adalah seorang pejabat yang terkena kasus hukum korupsi. Ia ditangkap dan dihukum, sedangkan asetnya, termasuk mobil ini, disita dan dibawa ke sana, lalu terlupakan selama belasan tahun. Deretan mobil mewah keluarga kerajaan. Ada juga kisah tentang gudang penyimpanan milik keluarga kerajaan atau pangeran-pangeran yang luasnya seperti lapangan sepak bola, penuh dengan mobil-mobil mewah dari berbagai era. Ketika pemiliknya meninggal dunia atau pindah tempat tinggal, mobil-mobil ini tidak ada yang mengurusinya, dibiarkan di sana selama puluhan tahun, hingga akhirnya diketahui orang luar dan menjadi legenda. Kisah mobil yang dijual murah. Kadang-kadang pemerintah melelang mobil-mobil ini dan ada orang yang sangat beruntung. Ada cerita seseorang yang membeli mobil mewah seharga mobil bekas biasa. Misalnya mobil yang aslinya bernilai miliaran rupiah, terjual hanya dengan harga beberapa juta rupiah saja. Namun sayangnya biaya perbaikannya seringkali jauh lebih mahal dari harga belinya karena sudah lama terbengkalai. Bagian 5. Nasib akhir dan pelajaran yang bisa diambil. Lalu apa yang akhirnya terjadi pada mobil-mobil yang bernilai miliaran rupiah ini? Sebagian kecil ada yang akhirnya dilelang oleh pemerintah dan dibeli oleh penggemar otomotif atau pedagang yang pandai merestorasi kendaraan. Mereka memperbaikinya hingga kembali megah dan berharga tinggi. Namun sebagian besar lainnya memiliki nasib yang menyedihkan. Mereka dihancurkan dan dicacah menjadi besi tua. Ya, mobil yang dulunya diimpikan jutaan orang akhirnya menjadi tumpukan rongsokan yang dijual per kilogram. Pemandangan ini menyimpan pelajaran hidup yang sangat dalam dan menyentuh hati bagi siapa saja yang memikirkannya. 1. Harta bukanlah segalanya dan tidak abadi. Apa yang hari ini kita banggakan, yang kita beli dengan harga mahal, dan kita anggap sebagai simbol kebesaran kita, bisa saja esok hari menjadi sesuatu yang kita tinggalkan, bahkan kita buang karena tidak mampu lagi mempertahankannya. Kemewahan itu fana dan sangat rapuh. 2. Kehidupan selalu berputar.
Ada kalanya seseorang berada di puncak kejayaan, memiliki segala yang diinginkan, namun sekejap mata ia bisa jatuh hingga kehilangan segalanya, bahkan tidak sempat membawa barang-barang kesayangannya itu. 3. Peringatan mengelola keuangan. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak hidup berlebihan dan berhutang di luar kemampuan, agar tidak terjebak dalam kesulitan yang berujung pada kehilangan apa yang kita miliki. Tempat-tempat ini dengan segala pemandangannya yang unik dan menyedihkan, kini menjadi semacam objek wisata tak resmi bagi para penggemar otomotif dari seluruh dunia, yang datang untuk melihat sendiri bagaimana kemewahan bisa berakhir dengan begitu menyedihkan di tengah panasnya gurun Arab Saudi.